Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam buat semua viewers dari video ini. Dan terkhusus saya ucapkan salam untuk Ibu Mary selaku dosen pengampu dari mata kuliah Media and Cultural Studies Ilmu Komunikasi Untak Surabaya. Saya Cahaya Ramadhani dengan nomor NBI 11518000201 akan menjelaskan teori semiotika. Baik, tentunya kita akan harus memahami terlebih dahulu apa itu semiotika. Jadi semiotika atau semiologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu ada susunan kata dari semion yang berarti tanda dan logi yang berarti ilmu. Secara umum diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang tanda atau ilmu yang mempelajari kaidah-kaidah tanda di tengah masyarakat. Jadi yang pasti juga mata kuliah teori semiotika ini merupakan teori yang bisa dipelajari dalam kehidupan sehari-hari karena pada dasarnya juga manusia dikelilingi oleh sebuah tanda dan maknanya masing-masing. Semiotika tentunya dikembangkan dalam berbagai aspek dan juga bidang dalam kajian filsafat, mistisisme, bidang seni, bidang sastra, antropologi, media massa, psikoanalisis, biologi, pendidikan, sistem operasi, dan masih banyak lagi bidang-bidang lainnya. Karena pada dasarnya juga semiotika ini berhubungan dengan yang namanya tanda, otomatis berbagai bidang akan memiliki tanda di dalamnya, tanda atau simbol di dalamnya tentu dengan makna masing-masing gitu ya. Seperti misalnya media massa, sistem operasi, dalam gadget itu tentunya juga memiliki tanda-tanda atau simbol yang memiliki maknanya masing-masing. Lalu berikutnya berhubungan dengan bahasa, tentu ada yang namanya sifat arbitrer bahasa. Nah, apa ini dia arbitrer bahasa? Arbitrer bahasa maksudnya adalah bahasa ini bisa muncul secara acak tanpa alasan tertentu. Jadi kata-kata ini sebagai simbol dalam bahasa bisa muncul tanpa ada hubungan dengan yang disimbolkannya. Jadi maksudnya adalah kemunculan bahasa ini tentunya tidak ada alasan yang mutlak di baliknya atau alasan yang acak. Seperti misalnya kita ambil contoh dengan kata ayam, sepatu, mobil. Tidak ada alasan khusus ayam itu adalah hewan yang tergambarkan atau disimbolkan dengan hewan berkaki dua, memiliki cakar, dan juga memiliki jambul, dan itu merupakan bentuk dari kata ayam yang tentunya dalam penamaannya atau penandanya ini di saat awal sekali ayam muncul itu sesuai dengan kesepakatan bersama dari masing-masing pengguna bahasa tentunya. Lalu kita lanjut berbicara soal simbol. Apa itu simbol? Simbol merupakan hubungan yang sudah terbentuk secara konvensional, yaitu suatu tanda merupakan hasil kesepakatan bersama seperti yang tadi sudah saya jelaskan di antara sesama pengguna bahasa. Jadi misalnya kosakata dalam bahasa. Simbol ini mampu menjawab mengapa ayam dikatakan ayam bukan pohon atau kata yang lain gitu ya. Ayam dikatakan ayam karena udah ada kesepakatan bersama dan tanda ini bersifat sewenang-wenang. Nah, itulah yang dikatakan simbol. Jadi tentunya simbol ini memiliki kata atau bahasanya masing-masing yang sesuai dengan kesepakatan bersama sesama pengguna bahasa itu sendiri. Itulah alasannya mengapa hewan yang memiliki kaki dua, bercakar, itu disebut dengan ayam, bukan gajah atau sapi dan sebagainya. Lalu kita lanjut ke immutability of sign. Nah, berbicara soal tanda, ketetapan sebuah tanda ini juga dilihat dari tanda atau bahasa itu bersifat arbiter. Yang pada dasarnya semua kata simbol dalam bahasa ini bersifat acak dan tidak memiliki alasan yang mutlak dalam penamaannya. Mereview yang sebelumnya tadi, di mana semua bahasa atau tanda penamaan itu tidak memiliki alasan yang mutlak karena sesuai dengan kesepakatan bersama sesama pengguna bahasa dari masing-masing wilayah tentunya ya, karena berbeda wilayah, berbeda penamaan. Berbeda bahasa juga berbeda penamaan. Jadi tidak ada alasan yang mutlak dalam penamaan sebuah simbol. Lalu signifier bersifat tidak baku. Nah, maksudnya adalah signifier ini sifatnya fleksibel.
sehingga akan muncul banyak kata atau bahasa gaul dengan makna yang berbeda-beda. Ya, jadi tentunya berbeda penanda atau pemberi nama akan berbeda juga bahasa atau kata yang digunakan, bahkan maknanya pun akan berbeda. Seperti misalnya pemberian nama sebuah benda atau simbol di dalam wilayah Jakarta akan berbeda dengan penamaan simbol atau benda yang ada di wilayah Surabaya. Seperti yang sempat ramai beberapa waktu lalu, ada kasusnya Lutfi yang membahas sebuah kata yang dinilai tidak baik, itu akan berbeda pemaknaan, berbeda anggapan dengan yang di Surabaya. ANJAY itu dianggap merupakan kata yang tidak baik, kurang baik bagi warga Jakarta, bahkan bisa dibilang itu adalah kata yang kasar. Namun di beberapa wilayah selain Jakarta menganggap bahwa itu adalah kata yang biasa saja. Tentu juga Surabaya memiliki kata yang berbeda, bahasa yang berbeda dengan bahasa yang ada di wilayah-wilayah lainnya. Itulah mengapa Sunnyfire ini bersifat tidak baku atau fleksibel. Jadi tergantung dengan baik wilayah atau mungkin ya kesepakatan bersama juga atau faktor-faktor lainnya. Lalu yang ketiga ada perubahan bahasa. Hakikatnya bahasa adalah hasil dari kekuatan sosial dan waktu. Jadi waktu ini dapat mengubah Sunnyfire atau penanda dan Sunnyfied-nya atau makna itu sendiri. Jadi tentunya bahasa ini merupakan hasil perkembangan zaman, perkembangan pergaulan, lingkungan, yang mana itu semua juga akan menimbulkan atau memperbaharui sebuah bahasa, kata, dan makna-makna yang ada. Nah, dengan begitu kita akan melihat yang namanya segitiga semiotika. Segitiga semiotika dari Ogden Richards, ini dia mengilustrasikan hubungan antara Sunnyfied dengan Sunnyfire yang tadi sebagai segitiga semiotika. Menurut Richards, dalam semiotika pesan yang terkandung atau Sunnyfied dalam objek itu terbentuk dari hubungan antara pemberi tanda atau Sunnyfire dan fungsi nyata atau sifat benda itu sendiri. Jadi tentunya ketiga poin ini akan sangat berhubungan ya, antara yang memberi tanda dengan apa yang diberi tanda hingga nama dan makna dari sebuah benda atau sifat benda itu sendiri tentu sangat berkesinambungan satu dengan yang lainnya menurut Ogden Richards ini. Lalu yang berikutnya masih berbicara soal teori semiotika. Manusia ini adalah tergolong ke dalam Homo semioticus. Jadi maksudnya pada dasarnya juga semiotika ini kan mempelajari bagaimana manusia memaknai hal atau tanda. Nah, dengan begitu manusia ini tidak akan lepas dalam kehidupan sehari-harinya dengan yang namanya tanda ataupun juga simbol. Karena pada dasarnya tanda ini dapat dilihat di sekujur tubuhnya, di tubuh kita, pada saat kita tersenyum, berbicara, berpakaian, makan, minum, bahkan di saat diam sekalipun, itu kita akan memiliki tanda-tanda tertentu yang di dalamnya ada makna yang terselubung yang bisa jadi juga akan berkemungkinan bahwa makna-makna dari tiap individu ini akan berbeda walaupun dengan aktivitas yang sama. Seperti misalnya di saat tersenyum saja mungkin orang A dengan orang B ini akan berbeda makna. Orang A bisa saja dia senyum dengan ketulusannya, dengan makna yang senyum yang sebenarnya, sedangkan yang B ini senyum dengan arti yang berbeda, mungkin senyum menyindir atau yang sejenisnya. Jadi maksudnya adalah apapun yang ada di tubuh kita ini tentu akan memiliki tanda dan juga makna yang berbeda-beda. Itulah juga yang bisa disebut dengan manusia adalah Homo semioticus. Nah, tanda sendiri ini adalah merupakan perangkat bagi kita dalam upaya mencari jalan di tengah manusia dan bersama-sama manusia. Jadi maksudnya adalah seperti tadi misalnya di saat kita tersenyum, berbicara, makan dan minum, bersosialisasi dengan manusia yang lain, ini tentu akan memiliki tanda di dalamnya yang tidak dapat dilepaskan dari kehidupan kita. Dan kita tahu juga bahwa tersenyum bagi kita adalah tanda yang baik untuk menyapa seseorang, atau mungkin kita juga bisa bersalaman. Itu merupakan tanda yang baik jika kita bertemu dengan orang yang baru. Nah, dari situlah kita bisa berupaya untuk mencari jalan di tengah masyarakat untuk bisa bersama-sama dengan
manusia yang lainnya. Yang berikutnya, memaknai suatu objek tidak saja membawa informasi, tetapi juga berkomunikasi dari tanda. Ya, jadi dengan tanda kita bisa berkomunikasi, tidak hanya membawa informasi saja. Seperti yang tadi sudah saya katakan, bahwa dengan kita tahu, bersenyum, bersalaman, mengucapkan salam itu merupakan tanda yang baik untuk berkomunikasi dengan orang lain, sehingga tidak hanya kita menyampaikan sebuah informasi dari obrolan, tetapi dengan aktivitas-aktivitas kecil tadi kita bisa memberikan tanda atau sebuah sinyal bahwa kita ingin berkomunikasi lebih baik lagi dengan mereka. Lalu yang kelima ada dengan tanda kita dapat mencari keteraturan dan acuan atau pedoman. Ya, jadi seperti yang sudah saya katakan tadi bahwa dengan adanya tanda secara tidak langsung kita akan mendapatkan keteraturan atau pedoman bagaimana aktivitas atau sikap-sikap yang pantas untuk dilakukan atau ditampilkan di depan orang lain, dan kita bisa menilai bahwa sikap yang kita tampilkan tersebut merupakan sikap yang baik atau buruk bagi orang lain. Begitu. Nah, ini juga menarik untuk dibahas karena dengan adanya tanda ini kita bisa memberikan awareness terhadap diri kita dan juga orang lain, sekaligus juga memberikan acuan atau pedoman untuk kita dalam berkegiatan sehari-hari. Karena tanda ini juga dapat mengungkapkan atau mengkomunikasikan kebenaran, tapi juga sekaligus kebohongan. Jadi walaupun semiotika ini pada prinsipnya juga ilmu yang mengkaji segala sesuatu yang digunakan untuk mendustai, mengkelabui, ataupun mengecoh. Ya, karena ilmu ini tidak akan mengungkapkan kebenaran jika dia tidak bisa mengungkapkan kebohongan. Begitu. Beberapa tokoh yang membahas teori semiotika ini ada Ferdinand de Saussure, yang mana menurutnya teori ini terdiri dari dua unsur, yaitu yang diartikan atau signified dan juga yang mengartikan atau signifier. Lalu tokoh semiotika berikutnya ada Barthes. Menurut Roland Barthes, semiotik lebih berfokus untuk mempelajari bagaimana kemanusiaan memaknai hal-hal atau tanda-tanda atau simbol-simbol. Jadi makna menurut Barthes, makna tidak dapat dicampur adukan dengan mengkomunikasikan. Memaknai tidak hanya membawa informasi, tetapi juga mengkomunikasikan sistem terstruktur dari tanda-tanda, seperti yang tadi saya sampaikan. Lalu tokoh berikutnya di teori semiotika ini adalah Charles Sanders Peirce, yaitu yang pertama ada icon, bentuk pengecilan dari objek atau miniatur, mempunyai makna yang sama dengan objek itu sendiri, seperti misalnya foto, lukisan, dan sebagainya. Karena apa yang ada di dalam foto itu juga merupakan tanda yang ada pada di dunia sebenarnya. Dengan kata lain, apa yang ada di dalam foto memiliki makna yang sama dengan objek yang difotonya. Oke. Kita lanjut ke indeks, yaitu tanda yang berkaitan atau mempunyai hubungan secara nyata dengan objek yang ditujukan, dengan objek yang ditunjukkan. Contohnya, jarum jam sebagai penanda waktu, ataupun juga pin di dalam peta yang menunjukkan sebuah lokasi. Jadi di sana mempunyai hubungan secara nyata dengan objek yang ditunjukkannya. Lalu yang berikutnya ada simbol, tanda yang keterkaitan dengan objek petandanya berlaku dalam pandangan atau kesepakatan umum ataupun juga tradisi. Contohnya rambu-rambu lalu lintas, yang mana rambu-rambu lalu lintas ini memiliki kesepakatan umum dan itu telah berlaku dalam lingkungan masyarakatnya. Baiklah, itu penjelasan singkat mengenai teori semiotika yang saya dapatkan selama berkuliah di mata kuliah Media and Cultural Studies selama 1 semester dan mengambil tema teori semiotika ini. Semoga bermanfaat untuk kalian yang mendengarkan. Dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Mary selaku dosen pengampu dari Media and Cultural Studies. Akhir kata, saya Cara Madani mengucapkan terima kasih. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.